Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas poin-poin penting mengenai wudhu. Nah, ini nanti bisa disimak dengan sungguh-sungguh tata cara wudhu yang baik dan benar itu seperti apa. Karena setelah dipantau itu ternyata anak-anak banyak yang masih belum mengetahui dengan benar tata cara wudhu, baik mengenai syarat, rukun, sunnah, dan perkara yang membatalkannya. Teman-teman, Nabi itu pernah mengancam pada orang-orang yang wudhu. Nah, ini Nabi mengatakan mengancam sampai 3 kali. Dan Nabi kalau sudah mengatakan sesuatu 3 kali berarti sesuatu yang sangat penting. Apalagi disampaikan dengan cara Nabi berteriak. Suatu ketika di dalam hadis ini disingkat saja, intinya seperti ini. Nabi dan para sahabat melakukan perjalanan, kemudian istirahat untuk melaksanakan sholat. Nah, ini ketika para sahabat wudhu, Nabi berteriak dengan sangat keras. Wainun lil aqab finnar. 3 kali. Celaka di dalam neraka bagi orang yang tidak sempurna dalam pembasuhan kakinya. Yaitu ketika pembasuhan tungkak. Kalau dalam bahasa Jawa itu tungkak. Tungkaknya itu tidak terbasuh dengan secara sempurna. Itu sampai mengancam di dalam neraka. Kenapa kok sampai diancam di neraka? Kalau wudhu tidak dilakukan dengan sempurna, tentu wudhu tidak sah. Nah, sedangkan wudhu termasuk syaratnya sholat. Kalau syarat sholatnya tidak terpenuhi, sholatnya bagaimana bisa terpenuhi? Maka pantaslah, layaklah Nabi mengatakan wailun lil akofinar, celaka di dalam neraka. Makanya semua itu harus diilmukan. Nah, seperti di dalam bait itu di matan Zubat, wakul numan bighairi ilmin ya'mal amalu mardudatun la tuqbal. Setiap amal yang tidak didasarkan dengan ilmu, maka amalnya tertolak. Ini harus dipegang dengan sungguh-sungguh. Semua ibadah yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu. Kita harus belajar. Nah, ini ayo kita belajar bareng-bareng mengenai poin-poin penting ini. Masuk pembahasan yang pertama mengenai syarat-syarat wudhu. Ini saya bahas singkat saja. Itu syarat-syarat wudhu adalah harus Islam. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu bisa didefinisikan seperti ini. Ketika anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Ada juga yang mendefinisikan bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian harus bersih. Bersih maksudnya itu suci, suci dari haid maupun nifas. Nah, ini perlu diketahui orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas itu tidak perlu wudhu, tidak sah. Kemudian harus suci, harus bersih dari sesuatu yang bisa mencegah mengalirnya air di anggota wudhu. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman. Contoh, harus bersih dari sesuatu yang bisa mencegah air mengalir di anggota wudhu. Perlu diketahui, anggota wudhu itu adalah muka, kemudian tangan serta siku, kemudian kaki serta mata kaki. Ini yang wajib saja. Nah, ini harus bersih dari sesuatu yang bisa mencegah air mengalir padanya. Contoh yang mencegah yaitu biasanya anak-anak adalah tip X. Ini harus hati-hati. Tip X, cat, jangan sampai ada di anggota tubuh, anggota wudhu. Nah, itu bisa mencegah air mengalir padanya, tidak teraliri. Termasuk juga harus bersih dari sesuatu yang mungkin bisa jadi merubah sifatnya air. Sifat air itu ada 3 perlu diketahui, yaitu baunya, rasanya, dan warnanya. Nah, ini apabila misal di wajah masih ada make up, masih ada bedak, nah ini harus dibersihkan dahulu. Terutama anak-anak sekarang sudah suka pakai lipstick, ini harus dibersihkan dulu. Nanti ini kalau terkena air, meskipun nanti bisa jadi bisa teraliri, tapi airnya bisa merubah, tidak sah. Sedangkan wudhu itu harus menggunakan air mutlak, yaitu air suci dan mensucikan. Kalau air sudah tercampur dengan make up ataupun cat ataupun minyak wangi, itu memang suci, tapi tidak mensucikan, tidak termasuk air mutlak. Ini penting sekali untuk diketahui ya. Kemudian syarat yang lain adalah ketika ini saya sudah tidak usah terlalu panjang. Kemudian mengenai rukun wudhu. Ini saya nyanyikan rukun wudhu. Saya sebutkan dulu rukun wudhu, nanti baru sunah-sunahnya. Biar kalian bisa membedakan mana yang rukunnya wudhu dan mana yang sunahnya wudhu. Ini wajib diketahui kenapa? Karena misal gini, kalau waktu sudah mepet,
waktu sholat itu sudah mepet, dan ketika mau wudhu itu harus dilakukan, yang wajib-wajibnya saja, yang sunnah-sunnah harus ditinggalkan. Karena apa? Memburu waktu yang hampir selesai ini. Cukup yang dilakukan yang wajib-wajibnya saja, sunnah jangan. Kalau melakukan wajibnya iya, sunnahnya iya, terus waktunya habis, waktu sholat ini malah berdosa. Maka harus dilakukan fardu-fardunya atau rukun-rukunnya saja. Nah ini bisa dinyanyikan, nanti bisa diturukan saya. Eh, Seperti ini lagunya, potong bebean saya. Semua sudah tahu lah lagunya. 6 rukun wudhu wajib kita hafal. Yang pertama niat, 2 basuh muka, 3 basuh tangan sampai siku-siku, 4 mengusap sebagian kepala, 5 basuh kaki sampai mata kaki, 6 dilakukan secara tertib. Kita terus saya contohkan semuanya saja, praktek wudhu secara lengkap. Kalau sudah tahu rukun-rukun wudhu, saya ulangi lagi seperti yang telah dinyanyikan tadi. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan serta siku-siku, keempat mengusap sebagian rambut kepala, kelima membasuh kaki serta mata kaki, keenam adalah tertib. Nah, terus kita ayo melakukan praktek wudhu secara lengkap. Yang penting tadi sudah benar-benar dipegang, sudah dihafalkan tadi ya, 6 rukun wudhu. Kita wudhu secara lengkap dari yang mulai pertama adalah membasuh tangan. Kalau bisa sebelum wudhu ini kan sebelum wudhu membaca basmalah. Nah ini jangan sampai lupa, meskipun sunnah, kalau bisa jangan ditinggalkan. Seperti dawuh Nabi, kullu amrin la yubtada'u fi bismillahirrahmanirrahim bahwa aktor, bahwa ajda, bahwa abtar. Setiap suatu perkara, suatu amalan yang tidak diawali dengan pembacaan bismillah, maka amalnya itu terputus. Yang dimaksud terputus ini barokahnya kurang. Nah ini meskipun sunnah tapi sangat penting sekali. Nah maka apabila orang ketika wudhu kok belum membaca basmalah, di pertengahan wudhu tetap disunahkan membacanya. Itu bisa diganti dengan lafaz bismillahi awaluhu akhirahu. Bahkan ada yang berpendapat sekalipun sudah selesai wudhu, itu masih disunahkan untuk membaca basmalah. Nah, itu dengan catatan waktu setelah wudhu itu tidak terlalu lampau. Ini membaca, kalau bisa juga ada pembacaan doa seperti alhamdulillah ja'alan ma'taburon, membasuh kedua telapak tangan. Ini apalagi kalau sudah baru bangun tidur, kita tidak tahu tangan kita itu meraih kemana saja. Maka sebelum wudhu alangkah lebih baiknya ini dibasuh. Setelah pembasuhan tangan, yaitu yang pertama kali dilakukan apa? Yaitu membasuh, bukan membasuh, yaitu berkumur 3 kali. Berkumur hukumnya sunnah. Yang kedua adalah menghisap air di hidung. Menghisap air di hidung juga sunnah dilakukan 3 kali dan hukumnya sunnah. Yang selanjutnya adalah membasuh muka. Nah ini perlu diketahui, niat wudhu itu dilakukan kapan? Yaitu dilakukan ketika membasuh muka. Ini hati-hati. Kalau kalian kok niat wudhu sebelum wudhu kalian niat nawaitul wudhu akhirafil adasil asghari fardhon lillahi ta'ala, tanpa diulangi lagi wudhu, niat wudhunya itu tidak sah. Itu tidak niat namanya yang sebelum itu. Yang niat ya, seperti definisi yang ada di Fathul Qorib, qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa maluhal qalbu wa talaffuzu bi sunnatun. Niat adalah menyengaja sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Ya, kita sengaja, misal di sini dalam hal ini menerangkan tentang wudhu, sengaja mau melakukan wudhu. Nah wudhu itu permulaan pertama kalinya dilakukan kapan? Mulai kapan? Yang wajib adalah membasuh muka. Maka niat wudhu harus diucapkan di dalam hati ketika membasuh wajah. Ingat, pelafatan wudhu di lisan itu hukumnya sunnah, di mana tujuan melafatkan niat sebelum melakukan wudhu adalah untuk mempermudah ketika mengucapkan niat di dalam hati yang dibarengi dengan pembasuhan muka. Nah ini penting sekali. Kalau tidak seperti ini, tidak sah wudhunya. Ini kalau menurut pendapat Imam Syafi'i. Ingat ya, ketika pembasuhan muka diniati di dalam hati. Nah itu wudhu airofil atasil asghari fardhonillahi ta'ala. Nah ini saya gerakkan contoh misal yang sedikit-sedikit saja. Setelah ini nanti dipraktekkan satu-satu nanti dengan pengawasan saya. Mulai dari awal ya, seperti yang kalian ketahui ya, mudah berkumur ya, mengambil air, kemudian dihirup, kalau bisa diputar-putarkan di dalam mulut seperti ini.
Terus kemudian bisa ditelan, juga bisa dilepeh. Dilepeh itu dikeluarkan lah. Nah, kalau zaman dulu kan air jarang, maka ditelan lah. Nah, kalau dalam keadaan puasa dimakruhkan ketika wudhu berkumur itu secara berlebihan. Luk, 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 luk. Bahaya. Nanti dikhawatirkan masuk dalam tenggorokan, nanti batal puasanya. Ini hati-hati ya. Kemudian setelah berkumur 3 kali, yaitu menghirup air di hidung. Ini menghirup loh ya, bukan cuma sekedar air mengambil air disentuhkan di hidung, ini bukan. Dihirup, tapi tentu saja menghirupnya dengan hati-hati ya. Nanti kalau lebih dari, kalau janur pangkal dari hidung ini itu bisa berbahaya, nanti keselak nanti. Apalagi ketika wudhu tidak boleh, malah batal nanti wudhunya. Maka ini perlu dihati-hatikan, dan jangan lupa dibersihkan kotoran dari hidungnya. Setelah itu, setelah 3 kali, yaitu membasuh muka dengan disertai niat-niat cukup 1 kali saja. Kalau 1 kali sudah cukup, ngapain di 2 atau di 3 kali kan? Nah, ini perlu diketahui, ini adalah area batas dari wajah yang wajib kita basuh, yaitu di area sini. Namanya awal permulaan tempatnya tumbuh rambut. Tempat tumbuhnya rambut di sini. Di sini ya, sampai di sini. Bukan kok janggut sini, bukan, harus dilebihkan di sini. Nah, ini masuk ke itu malah yatimul wajib ila fahuwa bihi wajibun. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukannya, maka hal itu menjadi wajib. Nah, kalau di sini dikhawatirkan tidak cukup, maka harus dilebihkan supaya terkena semalah. Ini untuk yang berjenggot dan tidak berjenggot juga ada beda hukumnya. Kalau yang mempunyai jenggot tebal itu apa? Jenggot tebal adalah jenggot yang ketika kita bermajelis ini saling berhadapan, saling ngobrol, kok tidak kelihatan kulit-kulitnya, ketutupan rambut jenggot, maka disebut jenggot yang tebal. Dan ini sunnah membasuhnya, menyela-nyelai. Kalau jenggotnya tipis itu berarti kalau ketika ngobrol ada rambutnya tapi tidak menutupi kulit-kulit yang ada di area jenggot ini, maka wajib disela-selai, ya wajib terkena air ya. Ini area panjangnya seperti ini okay. Kalau area horizontalnya, yaitu lebarnya, itu dari mulai sini. Tidak tahu kalau bahasa Indonesianya apa, kalau bahasa Jawa ini pentil kuping dari kanan dan kiri. Nah, kalau digarisi seperti ini, bisa diperhatikan seperti ini. Nah, ini juga penting sekali. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa namanya rambut hati-hati. Ini wajib dibasuh. Terutama perempuan ini yang biasa rambutnya panjang, kadang laki-laki juga yang gondrong. Itu caranya begini untuk menentukan rambut hati-hati. Kan biasanya ditaruh sini. Nah, ini nanti kalian ini buka dengan cara seperti ini. Ditarik. Nah, ini yang panjang-panjang ini, rambut yang tumbuh di sini ini wajib dibasuh. Nah, ini hati-hati teman-teman. Wajib dibasuh ini. Seperti ini. Kalau dicontohkan langsung dengan sanad dari guru saya seperti ini. Setelah mengambil air, mulai dari atas, diniatkan nama itu lumbutu air rafil adasil aswari fardanillahi ta'ala. Perhatikan dijangkut seperti ini. Cara seperti ini tidak wajib. Yang wajib itu kita memastikan air menyeluruh terkena di area wajah. Akan tetapi cara yang paling sempurna adalah salah satu dari pendapat ulama, kebanyakan ulama seperti ini diajarkan oleh kiai-kiai di pondok, guru-guru di pondok seperti ini. Dengan diniatkan di hati, namanya itu perlu diketahui ketika niat itu tidak harus menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Jawa juga bisa. Pokoknya sesuatu yang ia pahami bahasa tersebut, tidak harus bahasa Arab. Ya, setelah 3 kali pembasuh, yang wajib cuma 1 pembasuhan itu kalau sudah mencukupi. 2-3-nya sunnah. Setelah wajah apa? Setelah wajah itu adalah tangan. Area tangan itu serta siku-siku nggih. Kalau bisa dilebihkan seperti ini. Jadi ada banyak pendapat. Apakah di sini terlebih dahulu? Apakah di sini? Ya, ada beberapa pendapat. Kalau di keran, bahasa Indonesia ini keran apa ya? Jadi keran ya, paham ya? Keran itu ada yang mengatakan lebih baik seperti ini, di atas terlebih dahulu ini. Ada yang mengatakan seperti ini bebas. Intinya semua harus terkena. Kalau dicontohkan guru saya begini. Ini belum terhitung 1 ini bagian luarnya. Terhitung 1 seperti ini. 1. 2-nya seperti apa? Dari ini. 2. 3.
kanan terlebih dahulu disunahkan, baru kiri. Ini ada kalau dalam fikih itu namanya tayamun. Tayamun itu mendahulukan bagian anggota kanan, baru kiri. Nah, dalam hal wudhu itu ada dua anggota saja, yaitu tangan dan kaki. Kalau yang selain itu berbarengan, seperti kuping. Nah, ini perlu diketahui beneran. Biasanya ini tidak melakukan kesunatan, dihitung ini 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Oke, baru kanan setelah tadi kiri. Oke, sudah gampang. Nah, ini kalau mempunyai kuku panjang gimana? Wajib dibasuh. Karena kuku termasuk area tangan. Tangan yang nanti wajib dibasuh. Mau sepanjang apapun kuku itu tetap wajib dibasuh. Dan perlu diperhatikan, kuku-kuku yang ada di tangan kalian, apakah ada kotorannya atau tidak. Biasanya kalau ada hitam-hitam kotorannya ini termasuk yang bisa menyegah air mengalir di anggota badan wudhunya ini. Nah, ini harus dibersihkan dulu hitam-hitamnya ya, yang bersih. Setelah tangan apa? Nah, ini tangan wajib ya, tangan wajib. Yang setelah tangan yang sunnah ya, setelah tangan wajib lagi yaitu urut ini namanya mengusap sebagian rambut kepala. Ini kalau definisi dalam Imam Syafi'i, membasuh itu airnya harus mengalir. Kalau mengusap itu airnya tidak harus mengalir. Sehingga ketika pengusapan di area kepala, rambut kepala, itu cukup 1 tetes saja mengambil air kemudian diletakkan di area rambut kepala sudah cukup. Itu kalau punya rambut kepala. Kalau tidak punya rambut kepala ya berarti kulit kepala. Ingat, area kepala. Jadi sehingga apabila mempunyai rambut yang panjang, kok yang diusap itu bagian pucuk yang tidak di area kepala, tidak sah. Harus di area kepala meskipun hanya 1 helai. Meskipun hanya 1 tetes tidak apa-apa. Nah, kalau yang paling sempurna, paling sunnahnya itu diusap secara merata. Seperti ini caranya. Gini nggih. Setelah ambil air gini. Begini. Dibalikan lagi. Diusap 3 kali sunnah. 1 kali kalau sudah mencukupi itu wajib. Sudah 2 dan 3-nya sunnah. Kalau sudah area kepala sudah, baru kuping. Nah, kuping ini perhatikan ya teman-teman ya. Kalau mau mendapatkan kesunahannya bukan area yang ada di dalam saja, tapi termasuk area luar kuping juga harus terkena pengusapan air. Maksudnya harus di sini kalau mau mendapatkan kesunahan itu harus seperti itu. Bagian dalam dan luar kuping harus terkena air. Nah, kesunahannya itu dibarengkan, bukan kok kanan terlebih dahulu baru kiri seperti yang setelah saya jelaskan tadi. Tayamun atau kesunahan mendahulukan kanan itu, saya ulangi lagi, cuma 2 anggota tubuh, yaitu tangan dan kaki. Adapun ini itu berbarengan. Seperti ini caranya. Bisa seperti ini cara yang diajarkan oleh guru-guru kami seperti ini. Kalau tidak seperti ini mau bisa asal dalam dan luarnya itu kena. Setelah telinga yaitu adalah kaki. Nah, ini yang saya bahas tadi awal atas ancamannya Nabi Muhammad SAW itu kaki. Kebanyakan orang dalam pembasuhan kaki itu tidak sah. Tidak sah kenapa? Air tidak mengalir ke seluruh area kaki yang wajib dibasuh. Mana sih area yang wajib dibasuh? Kaki serta mata kaki. Ini harus terkena air. Nah, ini yang menjadi anjuran Nabi ini tidak terkena. Nah, caranya gimana? Caranya itu bisa seperti ini. Kalau air dihitung 3 kali. Kalau penghitung 3 kali. 1. Kalau bisa kesunahan ini menyala-nyalai kaki ini bisa menjadi wajib apabila kok tidak dengan menyala-nyalai ini tidak terkena air, maka wajib disela-selai. Kalau sudah yakin tanpa menyala-nyalai kok sudah terkena air, itu tidak apa-apa kalau Imam Syafi'i. Oke. Ini kalau cara yang terbaik seperti ini, diselai satu-satu. Pakai tangan kiri, itu baru kanan setelah 3 kali. Sudah selesai, pastikan juga tidak ada kotoran di sini, maksudnya bersih dan terkena air semua sudah. Baru setelah 3 kali baru yang kaki kiri juga seperti tadi juga. Cukup jelas saya rasa seperti itu. Dan rukun itu wajib ya, yang kaki yang terakhir adalah tertib, dimana dalam tata cara wudhu dari mulai yang misalnya wajib ya, mulai dari membasuh wajah, tangan, sebagian rambut, terus kaki itu harus dilakukan secara urut. Nggak boleh kok setelah membasuh, nggak boleh kok tiba-tiba yang pertama kali yang dibasuh adalah kaki, nggak boleh.
harus urut sesuai urutan yang telah kita ketahui, tidak boleh dicampur adukan urutannya nggih. Itu adalah tata cara wudu. Setelah wudu kalau bisa nggih, tangannya diangkat sambil menghadap ke atas membaca doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu waj'alni minat tawwabin waj'alni minat tathirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Itu mengenai singkat ini wudu. Kalau banyak-banyak durasi 1 jam tidak cukup ini. Itu sudah selesai wudu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya, jangan sampai kok nggak tahu kok nggak tanya tersesat. Oke, ini perlu diperhatikan. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah perkara yang membatalkan wudu. Ini perlu diketahui. Ini banyak juga anak sekalipun anak-anak SMA itu tidak tahu perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, baik kubul maupun dubur. Ini keluar apapun itu batal, kecuali air mani. Air mani tidak membatalkan, keluarnya air mani tidak membatalkan wudu, tapi tetap tidak boleh sholat. Karena apa ya? Berarti sedang menanggung hadas besar. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau selain mani batal semua. Misal umumnya air kencing. Itu kalau jalan depan, kalau jalan belakang kotoran manusia dan lain sebagainya. Apapun yang keluar kecuali air mani itu membatalkan wudu, itu yang pertama. Yang nomor dua adalah hilangnya akal. Ini yang hilangnya akal itu banyak contohnya. Hilangnya akal itu bisa jadi sebab tidur. Ini kecuali tidurnya orang yang duduk dan menetapkan kedua pantatnya di bumi atau tempat duduknya. Itu tidak batal meskipun tidur. Ya, seperti duduk saya ini. Kalau tidur seperti ini tidak batal. Karena kedua pantat berada di tempat duduk. Kalau seperti ini umumnya ketika orang menunggu Jumatan kadang tidur seperti ini. Nah, ini bisa batal kalau sampai benar-benar tertidur. Salah satu. Karena ada pantat yang tidak ditetapkan di tempat duduknya. Nah, ini perlu diketahui. Kemudian bisa jadi hilang akal sebab mabuk. Maksudnya mabuk sebab bisa jadi minuman keras dan lain sebagainya, narkoba dan lain. Itu bukan kok mabuk perjalanan, enggak. Ya, itu bisa menghilangkan akal, minuman keras dan lain sebagainya itu membatalkan wudu. Kemudian pingsan, kemudian juga bisa epilepsi, koma dan lain sebagainya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah bertemunya kulit laki-laki maupun kulit laki-laki dan kulit perempuan tanpa ada penghalang. Misal kalau ada penghalang ini bersentuhan antara laki dan kulit tidak batal. Kalau sentuhan kulit dengan kulit batal. Ini kulit berarti kalau selain kulit misal apa? Gigi, rambut, kuku tidak batal. Ini perlu diketahui. Siapa yang bisa membatalkan wudu ketika bersentuhan kulit? Yaitu bagi yang tidak mahramnya. Bukan kok tidak muhrimnya. Ini kalau dalam Indonesia ini sudah umum, tidak muhrim nggak boleh disentuh, tidak. Muhrim dalam bahasa Arab yang diartikan Indonesia artinya orang yang ihram. Ya, sedangkan mahram di sini adalah orang yang haram dinikahi. Nah, ini kalau dijelaskan wah banyak sekali. Intinya seperti mahram itu adalah kalau dalam saya sebagai laki-laki, ibu saya, saudara ibu, saudari dari ibu-ibu saya, nenek saya, saudari dari nenek saya dan ke atas semua. Terus saudari saya itu tidak membatalkan dan lain-lainnya. Nah, ini kalau tidak mahramnya seperti apa? Seperti teman kita. Teman kita tidak ada kaitannya darah kok bersentuhan batal. Ini harus butuh lagi kalau mau melakukan sesuatu. Seperti sholat dan lain sebagainya. Nomor 4 adalah memegang kemaluan baik kubul maupun dubur dengan batin epek-epek dalam jerung batin epek-epek, batin ini telapak tangan, dalamnya telapak tangan. Nah, itu dalamnya telapak tangan itu mana? Seperti ini. Apa-apa yang tertutupi disebut batinnya atau dalamnya telapak tangan. Yang tidak tertutupi ini berarti luarnya telapak tangan. Dan ini apabila menyentuh kemaluan seperti ini, contoh langsung seperti ini batal. Kalau seperti ini tidak batal, ya. Ini dan contoh
Nggak usah perlu dicontohkan kalau yang dubur. Nah, saya rasa cukup yang sudah saya